Salam, kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 sampai yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan. Kasih-Nya kepada
Hukum Tuhan bagi kita terambil dari Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan. Besar dosamu, lebih tinggi dari ragamu, lebih kuatlah Tuhanmu, mengalahkan semua seteru. Disucikannya kini hatiku, Yesus pemenang bagiku. Disucikannya hatiku, sakitnya ku rasakan, agar aku diselamatkan. Menderita disalibkan, umat manusia dibebaskan. Aku berserah padanya, hidupku pun dipulihkannya. Hanyalah dengan darahnya, jiwaku pun disembuhkannya. Disucikannya kini hatiku, Yesus pemenang bagiku. Disucikannya hatiku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita puji Tuhan. Kapan waktunya ku bersamamu, di rumahmu, di surgamu, akan kulihat wajah Tuhanku. Di rumahmu, di surgamu, duka derita di dunia ini, senang hatiku di surga nanti. Rindu hatiku jumpa denganmu, di rumahmu, di surgamu. Pasti ku rasakan lebih senang di rumahmu, di surgamu. Asal hidupku tetap beriman pada Tuhan, pada Tuhan. Tenang hatiku dalam kasih-Mu, tentram jiwaku saat ajalku. Bila Yesus ku tetap milikku, tiada lagi keluhanku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu yang terambil dari Lukas 11 ayat 37 sampai 42. Lukas 11 ayat 37 sampai 42, kita membacanya secara responsoria. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan. Susumu licik padamu, banyak muslihatnya. Berlaku baik merayumu, munafik hatinya. Lembut
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Naposubulung.
Salam. Warta Jemaat HKBP Tamarunang Minggu 8 Oktober 2023. 1 Romawi Warta Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-18 setelah Trinitatis. Topik minggu, Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Dalam bahasa Batak disebut di halo mohon Jehovah do uhum dohot hati goran. 2. Kebaktian wilayah 3. Gereja akan melaksanakan ibadah kebaktian wilayah 3 pada hari Selasa 10 Oktober 2023 masuk pukul 19.30 WITA di rumah keluarga YFY Sinaga Inang SWD Boru Marpaung yang beralamat di Antara Residence. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 3, Parhaladu dan keluarga untuk ibadah tersebut. 3. Acara pesta tahun profesionalisme Parheheon Ama dan Ina HKBP Makassar. Gereja kita mendapat undangan pesta tahun profesionalisme Parheheon Ama dan Ina HKBP Makassar yang dilaksanakan pada hari ini. Berhubungan dengan hal tersebut, hari ini Punguan Ama gereja kita mengikuti ibadah minggu dan perayaan pesta tahun profesionalisme Pesta Parheheon Ama dan Ina HKBP Makassar. Marilah kita mendoakan agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik. 4. Bajar makanan panitia pesta ulang tahun, pesta gotilon, dan tahun profesionalisme. Hari ini panitia pesta ulang tahun, pesta gotilon, dan tahun profesionalisme mengadakan bazar berupa arsik B2 dan ayam bumbu kuning masing-masing 100.000. Diharapkan semua jemaat ikut berpartisipasi. 5. Gotong royong membersihkan gereja. Gereja kita akan mengadakan gotong royong membersihkan gereja dan halaman yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 mulai pukul 9 WITA. Diharapkan kehadiran semua ama, ina, remaja dan naposobulung mengikuti kegiatan tersebut. 6. Senam bersama. Gereja akan melaksanakan senam bersama pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 jam 8 WITA. Diharapkan kehadiran semua jemaat mengikuti kegiatan tersebut. 7. Perlombaan vokal solo dan tortor Batak anak sekolah minggu. Dalam rangka kegiatan pesta gereja, panitia akan melaksanakan perlombaan vokal solo dan tortor Batak anak sekolah minggu pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 mulai pukul 15.00 sampai dengan 17.00 di gereja ini. Lagu wajib Kasih Pasti Lemah Lembut dengan lagu pilihan rohani bebas. Hari ini pendaftaran terakhir untuk perlombaan vokal solo. Diharapkan kepada semua orang tua untuk mendaftarkan anak-anaknya mengikuti perlombaan tersebut dan menghubungi panitia untuk menghubungi panitia pesta. Bisa juga menuliskan di WA Group Sekolah Minggu HKBP Tamarunang. 8. Rencana kegiatan panitia pesta ulang tahun, pesta gotilon, dan tahun profesionalisme. 1. Perlombaan menyusun ayat Alkitab, storytelling the Bibles, dan vokal group kreasi lagu rohani untuk remaja dan naposobulung pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 jam 15.00 sampai 17.00 WITA. Judul lagu rohani bebas. 2. Kegiatan color run dan
Jalan Sehat dan Fun Games pada hari Sabtu 4 November 2023 jam 7.00 WITA untuk semua jemaat. 3. Perlombaan catur untuk kategorial Bapak Minggu 5 November 2023 jam 12.00 WITA. Lomba makeup, sanggul dan vokal grup untuk kategorial perempuan pada hari Minggu 5 November 2023 jam 15.00 sampai dengan 16.00 WITA. Judul lagu wajib vokal grup INA yaitu Partodion atau di Parmahan Tuhani, dan lagu pilihan rohani bebas. Peserta lomba makeup dan sanggul terdiri dari 3 orang INA setiap wilayah. Peserta vokal grup terdiri dari 5 sampai dengan 8 INA setiap wilayah. 4. Pesta puncak ulang tahun Pesta Gotilon dan tahun profesionalisme pada hari Minggu 12 November 2023. Semua keterangan perlombaan dimuat di majalah dinding depan gereja kita. Kiranya jemaat bersukacita mengikuti kegiatan tersebut. 9 persembahan ke depan. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan melalui amplop untuk dana operasional gereja kita. 10 jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Agusta Christine Borusianipar dirawat di rumah. MU Huta Galung dirawat di rumah. A. Nadeak dirawat di rumah sakit Dr. Tajudin. 11. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai 24 September. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Oktober. Tanggal 5 ya, tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 Oktober. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Situa de Boru Marpaung 2 Oktober wilayah 3. 2. M. Hasibuan 4 Oktober wilayah 1. 3. Anatoli Kasparov Hutasuit 4 Oktober wilayah 3. 4. Situa M. Butar-Butar 5 Oktober wilayah 2. EL Borusiagian 5 Oktober wilayah 2. V. Panjaitan ST 6 Oktober wilayah 2. 6. Gersom Pangihuta Saragi 6 Oktober wilayah 2. 7. Alvin Modret Simaremare 8 Oktober wilayah 3. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 12. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Oktober. Jemaat yang merayakan yang merayakan dari tanggal 7 sampai dengan 12
Oktober jemaat yang merayakan yaitu 1 FC Lalahi EH Borugultom 6 Oktober wilayah 1. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga mereka. 13 jemaat yang datang ibadah yang Minggu 1 Oktober 2023 ibadah umum 145 orang, sekolah minggu 60 orang. Selasa 3 Oktober 2023 kebaktian wilayah 1 35 orang yang bertempat di keluarga M. Hasibuan, Situa M. Borumanurung. 4 Kamis 5 Oktober 2023 PA Parhalado Dohot keluarga di rumah Situa M. Butar-Butar NS Boru Hutahayan berjumlah 22 orang. 5 Sabtu 7 Oktober 2023 Sabtu ceria anak sekolah minggu di rumah Alvan Pasaribu dan Airin Pasaribu berjumlah 62 orang. 2 Romawi keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan sambil menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan yang kedua. Luas duniamu dan masih banyak orang tersesat.
Satu cek. yang mulia, Kau yang menebus umat manusia, sinarilah manusia dalam gelap, milikilah mereka selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab khotbah di hari ini yang tertulis dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh puteri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Mengapa begitu pedas khotbah pada hari ini yang menyinggung mengenai
keadilan, dan kebenaran. Dan ditekankan lagi, Allah mengkehendaki keadilan dan kebenaran. Apakah zaman sekarang keadilan itu sudah semakin luntur? Apakah kebenaran itu sudah semakin hilang atau punah? Atau bagaimana? Mengapa justru di ulang tahun HKBP tanggal 7 Oktober, sekarang 8, disuarakan ini mengenai keadilan dan kebenaran? Ada apa rupanya dengan jemaat HKBP? Ada apa rupanya dengan negara kita? Ada apa dengan wilayah kita ini? Sulsel ini? Atau wilayah provinsi yang lain di mana ada HKBP? Ada apa rupanya dengan dunia ini? Kalau berbicara mengenai keadilan dan kebenaran, adil berarti sama rata, tidak berat sebelah. Sama dia perlakuannya. Benar berarti sesuai, tepat, atau seharusnya. Apakah banyak orang yang mengatakan kebenaran dan keadilan pada satu sisi, tetapi ketika sisi yang lain banyak orang yang menutup mata tentang keadilan dan kebenaran? Apakah banyak orang yang menyuarakan, bersorak-sorai supaya tegak keadilan dan kebenaran, tetapi di sisi yang lain terdiam, hampa, tidak ada suara kebenaran dan keadilan? Seolah-olah semua tertidur, sepi sunyi, tapi di sini keadilan dan kebenaran itu diagung-agungkan, tetapi di sini keadilan dan kebenaran itu tidur. Apakah seperti itu keadaan di negara ini? Itu makanya Kompas TV, lihatlah apa metodenya. Independen dan terpercaya. Independen, siapapun diberitakan dia. Kompas TV tidak berdiri di satu pihak, dia independen. Ada berita yang mau diberitakan, kabarkan. Tidak memihak partai mana dia, tidak memihak golongan mana dia. Ada berita, siarkan. Itu makanya banyak orang cinta Kompas TV. Kalau dilihat statistik penonton TV nasional pada saat ini, apakah seperti itu keadaan di negara ini, saudara-saudara? Apakah seperti itu keadaan di tengah-tengah wilayah kita itu? Sehingga perlu benar penekanan keadilan dan kebenaran ini. Mari kita simak khotbah di Yesaya pasal 5 ini. Kekasihku, katanya, aku akan menyanyikan nyanyian untukmu. Jadi ini adalah syair lagu. Ketika ada orang yang bernyanyi, disitulah tersirat makna. Nyanyiannya itu apakah bentuk kerinduannya, apakah bentuk cintanya, apakah itu bentuk kemarahannya. Nyanyian untuk kekasih dalam pasal 5 ini adalah bentuk kemarahan. Hai kekasihku, tentang kebun anggurnya. Kebun anggur di lereng bukit yang subur. Bayangkan, kebun anggur Allah itu di tempat yang subur. Subur itu bermakna banyak berkat, banyak karunia. Tuhan menempatkan kebun anggurnya itu di tempat yang betul-betul pilihan. Bukan yang gersang, bukan yang berbatu, tetapi tanah yang subur.
dengan harapan tanah yang subur itu bisa menghasilkan buah anggur yang manis. Berkat Tuhan itu tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Kasih karunia Tuhan itu tidak setengah-setengah. Bahkan nyawanya sendiri diberikan untuk dosa-dosa manusia. Jadi kalau Tuhan mengasihi hidup manusia, itu full dia, penuh. Tidak setengah berkat, atau tidak 1/3 berkat, tidak 1/2 berkat, tidak. Tetapi full, utuh berkat Tuhan itu disampaikan kepada kebun anggurnya, disampaikan kepada umat manusia. Kitanya yang sering kasih setengah-setengah sama Tuhan. Kita yang sering kasih 1/4 tenaga kita sama Tuhan. Kita yang sering memberikan 1/3 kepada Tuhan, tidak full. Mar minggu mahu amang, mar minggu mahu anon mai, alay dung matua, dung mar sahid itor dingot matu hatai. Tiki haposo onna dak kaya tarida alay ujung ni ngoluna, ujung ni umurna itur di haringgason na marminggu. Itu setengah-setengah. Mengapa ketika masih muda, kenapa ketika masih sehat tidak mau beribadah, tidak mau datang kepada Tuhan? Kenapa justru ketika umur sudah semakin larut, fisik sudah semakin sakit, justru di situ ingat kepada Tuhan? Kita sering memberikan setengah-setengah kepada Tuhan, Bapak Ibu. Sisa-sisanya kita kasih kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu full memberikan kepada kita, full. Lihat lagi, kebun anggurnya itu dicangkul, dibuanglah batu-batu supaya batu-batu itu tidak menghimpit pertumbuhan anggur. Diberikan lagi menara penjaga, dibikin situ pos satpam, satuan keamanan. Tujuannya apa? Kalau ada yang mencuri, kalau ada binatang buas, satpam inilah yang menjaga, melindungi. Dibikin lagi lubang tempat memeras anggur. Seluruh upaya diberikan Tuhan kepada umatnya itu, kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan. Semua tenaga Tuhan diberikan untuk kita. Ditunggulah kebun anggurnya itu sampai panen, ditunggu. Tapi apa yang terjadi? Saya kira kebun anggurku ini manis, ternyata asam. Apakah Tuhan itu salah untuk mengelola kebun anggur? Apakah Tuhan itu tidak becus? Bukan. Kesalahan bukan pada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Jadi kesalahannya di mana? Kenapa buah anggur yang seharusnya manis menjadi asam? Kesalahannya terletak pada kebun anggur itu. Itu sebabnya dikatakan, hai penduduk Yerusalem, hai penduduk Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apalagi yang belum kuperbuat untuk anggurku itu? Apalagi yang belum kuperbuat? Semua sudah kulakukan, tapi kenapa hasilnya asam? Ada apa rupanya dengan umat Israel pada saat itu? Terjadi kelaliman, keonaran. Yang seharusnya ada keadilan tidak adil, yang seharusnya ada kebenaran tidak benar. Banyak penyembah berhala, penyembah patung, tidak lagi mau percaya kepada Tuhan. Adapun yang mau percaya kepada Tuhan, adapun yang mau memberikan diri ke gereja, tetapi di luar gereja tidak mau memperlakukan kasih, selalu bertengkar.
Jadi hanya ibadah seremonial saja. Di luar tidak ada ibadah sosial. Itu makanya Tuhan kecewa. Lihat bentuk kemarahan Tuhan. Ayat 5. Ini makanya saya katakan khotbah ini pedas. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis. Dan melanda temboknya, kebun itu diinjak-injak. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara, kebun itu diinjak-injak. Kebun itu siapa? Kita, umat Israel, umat Tuhan. Tapi kita diinjak-injak. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Yang tadinya dikasih berkat sama Tuhan, dikasih karunia sama Tuhan, oh no, no way, tidak lagi. Lukmadisi, tidak perlu hujan sama kebun itu. Biarkan dia layu, biarkan dia sengsara. Jadi Tuhan ternyata bisa marah kalau tidak ada keadilan, kalau tidak ada kebenaran. Dan Tuhan tidak menutup mata untuk itu. Kita sering mendengar Tuhan itu maha kasih, maha pengampun, benar. Tapi jangan lupa Tuhan itu bisa marah loh. Ini buktinya. Tidak mau lagi kuturunkan hujan, biarkan di situ. Yang berduri itu memakan habis, injak-injak saja pohon anggurnya. Saya menanti keadilan, ternyata kelaliman. Saya menanti kebenaran, ternyata keonaran. Itu sebabnya Yesaya ini terbagi 3 bagian. Proto Yesaya, Deutro Yesaya, Trito Yesaya. Proto inilah ini, pasal 5 ini, sebelum masa pembuangan. Deutro Yesaya, Yesaya kedua, inilah masa pembuangan. Jadi ada 3 masa, masa sebelum pembuangan, masa pembuangan, dan masa sesudah pembuangan. Yesaya bagian pertama ini sebelum pembuangan, karena nanti mereka akan menuju dengan Deutero Yesaya, masa pembuangan. Itu sebabnya umat Israel itu dibuang ke Babel. Hukuman Tuhan itu, biarkan menderita umatnya itu. Jadi bentuk kemarahan Tuhan ialah dibiarkanlah umatnya itu menderita. Jadi kalau saya menderita, pikirkan dulu, apakah itu bentuk hukuman Tuhan? Saya katakan tadi, bukan Tuhan yang gagal, bukan Tuhan yang salah mengurus. Jangan-jangan salah saya. Tuhan sudah baik kepada saya, tetapi saya tidak mau menghargai kebaikan Tuhan. Jadi bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara, supaya saya jemaat HKBP Tamarunang menjadi kebun anggur yang baik? Bukalah Alkitabnya, Yohanes pasal 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4 itu kuncinya. Supaya kita menjadi kebun anggur yang baik. Saya akan baca ya, tolong Bapak Ibu saudara-saudara mengikuti dalam hati. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Supaya kita bisa berbuah tinggal di dalam Tuhan. Menghasilkan buah yang manis. Apa artinya? Orang senang ketika berada di dekat kita. Gereja senang akan kehadiran kita. Karena apa? Karena kita memberikan inspirasi. Kita memberikan kabar baik. Kita memberikan kritik yang membangun. Bukan kritik yang destruktif, tapi konstruktif yang membangun.
Bukan kritik yang untuk menyalahkan, untuk menghancurkan, untuk menyudutkan, bukan. Tapi untuk membangun bagaimana kita bangun ini gereja ini. Bukan menyindir, bukan membombe. Itu buah yang asam itu. Gak suka orang kalau suka membombe, kalau suka menyindir. Gak enak dengarnya. Tapi bagaimana kita bangun gereja kita ini secara konstruktif, secara positif. Karena ini gereja kita semua. Ini bukan gereja Pendeta Huta Soit. Gereja kita semua, milik kita ini, milik jemaat HKBP Tamarunang. Itulah buah-buah yang manis, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita mampu untuk melakukan itu, tinggal dalam Tuhan. Di dalam Tuhanlah kita mampu untuk melakukan hal tersebut. Sehingga orang senang terhadap kita. Orang nyaman kepada kita. Mengapa Jokowi disukai banyak orang? Ya karena kata-katanya membangun. Dia selalu dipancing oleh wartawan. Bagaimana tanggapan Bapak Presiden ketika si ini ditangkap KPK? Apa kata Presiden? Biarkan hukum berjalan. Ya udah, begitu aja dia. Biarkan hukum berjalan dengan semestinya. Sudah. Makanya orang nyaman sama dia. Karena statementnya itu membangun. Saudara-saudara, mampukah kita supaya orang nyaman dekat kita? Mampu. Kalau saudara dan saya, kita semua tinggal di dalam Tuhan, maka orang-orang akan senang dengan kehadiran kita dan menjadi berkat bagi semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami, agar kami menjadi kebun anggur yang manis, yang sedap, yang nikmat, disukai oleh banyak orang. Kiranya seperti itulah kehadiran jemaat HKBP di seluruh dunia, dengan menjadi berkat bagi dunia ini. Di tengah-tengah kebahagiaan kami merayakan ulang tahun HKBP 162 tahun, HKBP harus mampu memberikan aspirasi, memberikan dampak positif, menjadi pendoa di tengah-tengah dunia secara global dan di tengah-tengah negara kami secara lokal. Berkati para pimpinan HKBP, berkati para pimpinan di tingkat distrik, dan juga para di tingkat resort dan huria, para pendeta, guru huria Bibelfro, diakones, sintua, dan evangelis yang Tuhan pakai sebagai alat pengabar Injil, beserta dengan seluruh jemaat HKBP yang bersuka cita merayakan ulang tahun 162 tahun yang sudah sangat panjang umur gerejamu ini. Biarlah keadilan dan kebenaran itu terus kami suarakan di tengah-tengah negara kami. Kami tidak menutup mata, tetapi kami terus menyuarakan suara kenabian bagi negara kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat HKBP Tamarunang dari seluruh pekerjaan mereka, dari segala usaha dan bisnis mereka. Kami hanya mempersembahkannya kepadamu Tuhan. Apa yang bisa mereka lakukan, kiranya Tuhan yang memberkatinya. Kami juga mendoakan jemaat HKBP Tamarunang yang mungkin dalam pergumulan di tengah-tengah rumah tangga masing-masing, dalam pergumulan di pekerjaan, ataupun di tengah-tengah situasi kesehatan.
ketika kami mendengar jemaat-Mu 3 orang yang tertulis di warta jemaat yang sedang sakit, baik perawatan di rumah ataupun di rumah sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkannya. Kami juga mendoakan bagi jemaat-Mu sekolah minggu, remaja Napasu Bulung yang masih dalam tahap pendidikan. Tuhan memberikan mereka kepintaran. Kami mendoakan juga kegiatan 1 minggu ini ke depan di pertanian wilayah 3 beserta dengan para halado dan keluarga. Tuhan memberkati tuan rumah, ia akan menyambut kehadiran Tuhan dan jemaat-Mu. Kami juga mendoakan untuk kegiatan gotong royong, senam bersama, dan kegiatan pesta gereja untuk vokal solo dan tari tortor sekolah minggu di hari Sabtu ini. Berkati para panitia kami yang terus berusaha memberikan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan dalam pesta kami di bulan November yang akan datang. Kami juga mendoakan bagi jemaat yang sudah memberikan persembahan tahunan, ucapan syukur perpuluhan di gereja ini ataupun pembangunan dalam bentuk kris ataupun tunai ataupun transfer. Tuhan memberkati semua yang memberi, baik pekerjaan dan keluarga mereka dikasihani Tuhan. Kami mendoakan wilayah Makassar yang terus menerus terik, panas. Banyak beberapa daerah yang sudah mengalami musim kering, dan kami juga mengalami pergantian pemadaman lampu. Karena situasi ini Tuhan, kami mohon kepadamu, izinkanlah hujan pada waktunya di tengah-tengah wilayah kami. Berikan kami juga kesehatan menghadapi cuaca yang ekstrim, debu yang sangat banyak, angin yang begitu kencang yang merongrong kesehatan kami. Kami hanya menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan, selamatkanlah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan sambil menyerahkan persembahan ke depan. Air sungaiku curahkan sabda Tuhan Allahku, agar subur karena basah tanah tandus berdebu, padang belantara
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Tuhan datanglah